Ya, selamat pagi bagi kita semua. Selamat pagi, Pak. Pagi, Selamat Pak. pagi, Pak. Pagi, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Oke, selamat pagi bagi kita semua. Udah. Baik, hari ini kita akan membahas tema surat-surat Paulus dari penjara. Tadi teman-teman sudah mencoba mendiskusikannya di ruang WhatsApp grup dan kelompok mencoba memaparkannya melalui sajian mereka, baik video, audio, visual, dan video, dan kemudian diskusi. Mereka menjawab pertanyaannya. Walau masih tetap seperti diskusi kita kemarin, pertanyaan itu masih bersifat informatoris ya, masih bertanya, misalnya pertanyaannya tadi, bagaimana apa yang menjadi tujuan Paulus menulis suratnya itu, dan apa alasan Paulus meskipun di penjara lalu menulis surat-surat itu, apa alasannya. Kemudian soal informasi, apa itu seperangkat nilai palsu berdasarkan spekulasi. Jadi apa itu spekulasi mereka? Itu pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian apa itu jaran palsu? Jadi pertanyaan itu masih bersifat informatoris. Belum mengacu pada pertanyaan yang mengembangkan makalah supaya makalah itu semakin mendalam dikaji oleh kelompok sesuai dengan silabus. Di silabus kita kan tetap ada 2 pertanyaan yang harus dijawab oleh para penyaji. Yang pertama itu apa isu utama ketika Paulus menulis surat-surat dari penjara. Lalu kedua, apa surat-surat Paulus yang dikirim dari penjara. Lalu apa pokok-pokok pikiran Paulus dalam surat-surat yang dikirim dari penjara itu. Itu yang menjadi pertanyaan-pertanyaan utama. Lalu baik kelompok maupun saudara-saudara yang membaca dan mendengar video mereka, diskusinya tidak mengarah ke sana. Diskusinya masih hanya berputar informatoris. Kalau pertanyaan informatoris itu sebenarnya tidak begitu mengembangkan diskusi. Tapi bagaimana diskusi kita itu benar-benar mampu mengajak kita untuk semakin mengeksplor ilmu yang ada pada kita, sehingga tercapailah tujuan pembelajaran hari ini. Bagaimana saudara bisa memahami apa itu surat-surat Paulus dari penjara. Apa yang menjadi pokok pikiran Paulus ketika dia menulis suratnya dari penjara. Itu yang menarik harusnya dibahas oleh kelompok dan kita semua. Ya, tetapi itu tidak apa-apa. Karena masih dalam proses. Karena ini sudah pertemuan kelima sebenarnya dalam makalah. Seharusnya sudah lebih baik ya, karena sudah melihat teman-teman menyaji dan membuat makalahnya. Apalagi kelompok hari ini belum mengikuti apa yang saya sajikan di kelompok, bahwa saya telah mengirimkan bagaimana cara menulis makalah ilmiah, makalah tugas kuliah ya, yang ilmiah. Masih datang seperti tanpa baju, masih telanjang gitu ya. Lalu tahapan demi tahapan tidak dikerjakan, ya nggak apa-apa. Ya mungkin kelompok 6 minggu depan sudah lebih mengikuti alur dari pembuatan makalah ilmiah. Oke, baik. Kita akan membahas satu persatu dari apa yang dikerjakan oleh teman-teman. Jika kita melihat apa yang dikerjakan oleh teman-teman, baik dari kelompok ya, nanti akan itu juga menjadi pertimbangan saudara untuk memperbaiki. Nah, kalau saya sampaikan tadi ada 2 pertanyaan penting yang harus dijawab oleh kelompok. Itu yang menjadi tema utama kita. Seharusnya sejak awal kelompok sudah menjelaskan itu.
Tetapi sebelum sampai ke substansi, seperti yang sampaikan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, maunya sebelum dikirimkan makalah itu ke grup atau ke saya, dibaca berulang-ulang, dilihat titik komanya, pemakaian kata di, ini kan misalnya di kota Roma, di itu kan tempat. Tempat itu tidak disatukan tapi dia dipisah. Di kota, ke misalnya, di atas, di bawah, ke sana, ke sini, di hadapan, gitu ya. Itu seperti itu. Nah, tetapi di pendahuluan ini kelompok sudah mulai lebih maju karena mereka sudah pastikan bahwa Paulus sudah menulis beberapa surat dari penjara, yaitu Efesus, Filemon, Filipi, dan Kolose. Nah, keempat surat inilah memang yang dikirim oleh Paulus dari penjara. Ada tadi kelompok yang pagi menyebut 1-2 Timotius dan Titus juga ditulis dari penjara. Itu tidak benar. Yang benar memang ini, bahwa Paulus menulis kitab dari penjara itu hanya 4 kitab, yaitu Efesus, Filemon, Filipi, dan Kolose. Nanti kita lihat pembahasannya oleh kelompok. Nah, di sini ada sidang Paulus yang pertama di hadapan Felix. Pertanyaannya di mana ini? Di Yerusalem, di Kaisarea. Nanti dicari di mana mereka sidang, gitu ya. Harus ditambahi informasinya. Kemudian kelompok ini selalu tidak bisa membuat spasi. Setiap kalimat baru itu harus spasi. Banyak sekali nanti seperti itu. Tidak membuat spasi ketika membuat kalimat baru. Ini di antara. Ini harus terpisah. Latar belakang. Banyak sekali sebenarnya kesalahan. Setiap membuka kalimat tidak punya spasi. Setiap buka kalimat tidak punya spasi. Ini diperhatikan terus ya, baik nanti dalam tulisan perbaikan atau makalah-makalah selanjutnya, supaya semakin terlatih. Misalnya ini kan, walaupun tidak ada spasi. Lebih banyak itu, tidak punya spasi ketika memulai sebuah kalimat. Nggak tahu saya dulu, pelajaran SD-nya, SMP-nya, SMA, tidak tamat mungkin bahasa Indonesia ya. Bagaimana membuat kalimat, menyusun kalimat yang baik. Oke. Ini soal catatan kaki nomor 1. Kalau kita mengutip sumber dari internet, caranya seperti ini. Nama penulis, judul artikelnya buat tanda petik, koma, dalam alamat websitenya, www dan sebagainya, diakses pada, tak usah lagi buat tanggal, diakses pada 20 April 2021 pukul sekian. Nah, harus ada nama penulis. Bagaimana caranya? Mudah saja. Ini klik yang kalian buat ini, klik. Nah, nanti setelah kita klik, kita akan melihat siapa nama penulis di situ. Nah, nama penulisnya misalnya seperti ini. Ini kan kehidupan Paulus. Kehidupan Rasul Paulus. Ini judul artikelnya. Di sini dibuat by BP. BP ini siapa? Ini BP. Rita Wahyu. Founder SPB ini. Jadi sudah jelas penulisnya Rita Wahyu. Nah, kalau sudah jelas penulisnya Rita Wahyu, judul artikelnya kehidupan Rasul Paulus, maka tulislah di makalahmu itu Rita Wahyu. Nah, di sini ditulis dia Rita Wahyu. Rita Wahyu. Koma, tanda petik, kehidupan Rasul Paulus. Tutup petik, koma, dalam ini tadi. Dalam www, koma, atau ini tidak usah pakai titik di sini. Diakses pada
Nah, diakses pada ini begini caranya. Begini cara yang benar untuk menulisnya. Oke, itu cara menulisnya yang benar. Sebentar ya. Nah, itu yang seharusnya dibuat kalau mengutip dari internet. Pasti ada nama penulisnya. Ada nama penulisnya. Oke, dan nama judul artikel. Judul artikel itu tanda petik, lalu sebutkan sumbernya dari internet, diakses pada kapan, pukul berapa. Ya, kemudian sama seperti tadi, masih di catatan kaki pun kalian tidak ada spasi. Ini kan BPK tidak punya spasi. Diperbaikilah itu nanti. Nah, yang berikut yang harus disampaikan dalam paper ini nanti diperbaiki ya. Latar belakang Paulus sudah kalian jelaskan, maka bagian yang berikutnya yang harus kalian jelaskan ialah apa isu utama? Isu utama dari kitab yang ditulis oleh Paulus dari penjara. Nah, contoh kalau kalian misalnya membuat kitab Kolose dulu yang dibahas, buatlah surat Kolose misalnya. Latar belakang ini tidak perlu lagi. Mengapa? Itu sudah kita bahas dulu di awal-awal perkuliahan. Kita sudah bahas latar belakangnya, nggak usah. Ini semua nggak usah. Nah, ini saja langsung isu utama. Nah, isu utama dari Kolose itu apa? Sehingga ini tidak usah lagi nih ditulis, menghabiskan kertas karena berulang-ulang kita tulis lagi. Langsung aja ke isu utama surat Kolose. Apa isu utama? Kalian jelaskanlah. Nah, di sini tadi kan kalau kalian sebut bahwa jemaat Kolose menggambarkan secara keseluruhan pemahaman teologi untuk menolong pembacanya menemukan manusia yang asli dan kematangan spiritual yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Nah, itu. Jadi ada isu utama yang kalian sampaikan di kitab itu. Nah, bagian kedua, wah ini berkali-kali masuk tapi nggak bisa masuk ya. Indriani Sinaga ini. Nah, kemudian bagian yang kedua, kalau kalian bahas surat Kolose setelah isu utama, ialah apa pokok-pokok pikiran. Jadi bukan lagi jemaat Kolose membahas jemaat Kolose, tapi apa menjadi pokok pikiran Paulus dalam kitab Kolose. Ini yang dibahas. Nah, itu. Sehingga ini tak perlu lagi apa itu jemaat Kolose, ngapain dibahas ini. Kemudian surat Kolose, ngapain dibahas ini. Habis kertas nggak ada gunanya ini. Nah, hubungan Paulus dengan Kolose itu pun tidak perlu. Ini dihapus semua. Jadi bahas kalianlah apa pokok-pokok pikiran Paulus di Kolose. Ini yang penting dibahas. Apa itu pokok-pokok pikiran Paulus. Nah, kemudian cara menulis yang baik itu juga sudah sampaikan di makalah itu ya. Ini kan habis kertas ini. Ini. Dari sini ke sini ini kan kosong ini. Habis kertas. Kalau mulai dari sini, ya mulai aja dari sini terus sejajar ke bawah ini. Ini sejajar. Ini kan banyak kertas habis ini.
Seolah-olah paper kalian 22 halaman, padahal sebenarnya kalau diatur ini paling-paling 11 halaman ini semua. Habis kertas. Ini isu utama ini misalnya geser ke sini. Supaya lebih mantap. Jadi dimulai dia dari sini kalimatnya. Ini sudah banyak habis kertas tanpa ada artinya. Nah itu, jadi pokok-pokok pikiran Paulus. Itu saja. Baru nanti masuk bagian yang kedua, membahas misalnya kitab, setelah Kolose, kitab Filemon, kalian bahas misalnya kitab Filemon, itu tadi, pertama isu utama. Ini nanti digeser ke sini ya. Isu utama apa? Nah bagian kedua jangan lagi bahas ini. Menghabiskan waktu. Tapi apa pokok-pokok pikiran Paulus dalam kitab Filemon? Sama seperti yang tadi. Jadi apa yang menjadi pokok pikiran Paulus dalam kitab Filemon? Ini yang menjadi apa diulas di sini. Bagian kedua, apa yang menjadi pokok pikiran Paulus dalam Filemon? Sehingga ini jemaat Filemon, latar belakangnya tidak perlu. Ini kan tidak perlu. Nah baru kalian bahas lagi misalnya tentang kitab Efesus. Latar belakangnya tidak perlu. Tapi isu utamanya oke. Ini oke. Lalu bagian berikutnya adalah apa pokok pikiran. Ini nggak perlu surat edaran ini. Surat pokok pikiran dari Efesus. Nah demikian juga nanti ke bawah. Satu lagi, kalau kalian sudah bahas misalnya Filipi, tidak perlu itu latar belakangnya. Tapi apa yang perlu? Isunya apa? Nah isu utamanya ini apa? Bagus. Lalu setelah isu utama, kalian bahaslah tadi apa yang menjadi pokok pikiran. Ini tahu saja jemaat Filipi, apa yang menjadi pokok pikiran di Filipi. Ini yang menjadi pokok pekerjaan kalian semua. Sehingga jangan banyak membahas yang tidak berguna. Nah, akibat pembicaraan Paulus misalnya, ngapain ini? Gitu ya, kepada kelompok. Nah, kemudian di catatan kaki ini banyak sekali, ini seharusnya italik, tidak italik. Lalu ini seharusnya ada di sini Jakarta BPK Gunung Mulia, ini tidak dibuat. Artinya tidak tamat kalian menulis catatan kaki. Dulu kan sudah selesai membuat apa kan? Sudah selesai mata kuliah penulisan apa namanya karya ilmiah, sudah kan? Sudah menerima mata kuliah itu? Sudah. Pak. Ya, Sudah, kalian Pak. belum tamat saya lihat menulis cara apa. Kemudian nanti kalau ada dalam kurung seperti ini dalam kurung, jangan tulis Galatia lagi, tapi harusnya Gal ini. Jadi harus apa namanya telitilah di dalam. Ini kalau saya periksa semua ini banyak kali habis hancur kalimatnya ini. Nah demikian ya. Menulis akhirnya pun tidak bagus. Nah di catatan kaki lainnya pun seperti itu. Dan saya sudah berkali-kali sampaikan bahwa tidak boleh menggunakan apa namanya Wikipedia, Blogspot, dan WordPress sebagai sumber rujukan karya ilmiah. Ini kalian ada yang menggunakan itu. Misalnya kan ini Wikipedia. Tidak diizinkan. Dan kalau kalian menggunakan itu tentu nilai kalian kurang. Ini Wikipedia. Banyak itu kalian dipakai dari Wikipedia. Nah ini juga Wikipedia.
Nah, itu dulu masukan saya terhadap kelompok dari papernya ya, dari papernya. Lalu materi dari saya nanti supaya kelompok juga mempersiapkan seperti yang disebut dalam silabus. Nah, ada 2 pokok yang harus diperbaiki dalam paper kalian itu, yaitu apa isu utama, lalu bagian kedua apa pokok-pokok pikiran Paulus dalam surat-surat itu. Itu yang akan terus dikerjakan oleh kelompok. Apa yang menjadi isu utama. Nah, itu ya. Nah, baru nanti tentu akan mengirimkan perbaikan ke saya 1 minggu setelah ini. Nah, dengan dengan melihat bagaimana tata cara penulisan makalah. Jadi diusahakanlah sesuai itu. Kan sudah saya kirim di grup bagaimana tata cara mengirimkan, tata cara menulis makalah. Diikutilah supaya lebih bagus. Nah, karena ini catatan saya ya, karena kelompok 5 ini masih belum memenuhi standar ya, yang diharapkan dari silabus, maka diperbaikilah supaya lebih baik. Misalnya nanti bagaimana surat Kolose ya, kalian jelaskanlah apa isu utama di situ, lalu bagaimana pemikiran-pemikiran Paulus di surat-surat Kolose. Tak usah lagi pakai latar belakang dan sebagainya. Nah, itulah yang perlu diperbaiki oleh kelompok. Kira-kira ada pertanyaan sebelum kita lanjut kepada yang lain dari kelompok? Ada pertanyaan dari kelompok dan teman-teman? Ada pertanyaan dari kelompok? Masih di sinikah kelompok? Masih, Pak. Masih, Pak. Ya, ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Dari yang lain ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, maka minggu depan kita akan masuk pada pertemuan terakhir untuk membahas sesi dari kelompok 6. Nah, setelah kelompok 6 ini nanti, maka kita akan masuk pada ujian akhir semester tanggal 17 Mei ya, sesuai dengan silabus. Maka minggu depan saya akan sampaikan materi-materi untuk ujian akhir semester dan sudah bisa dikerjakan, sejak hari ini pun sudah bisa dikerjakan. Tapi sebelum saya menjelaskan untuk ujian akhir semester, nanti kelompok yang menyaji hari ini memperbaiki untuk minggu depan diberikan, dan kelompok 4 harus diperbaiki, yang sudah memperbaiki nanti dikirim hari ini, dan penyaji untuk kelompok 6 minggu depan hari ini juga akan diberikan kepada kita. Kita kembali kepada topik untuk ujian akhir semester. Nah, carilah nanti judul yang berkaitan dengan pembimbing ya, bukan teologi PB atau tafsiran PB, tapi berkaitan dengan pembimbing PB. Pembimbing PB itu kan mau menjelaskan informasi berkaitan dengan PB2. PB2 itu batasannya sudah ada, Roma sampai Wahyu. Jangan nanti membahas Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai kisah para rasul. Enggak, itu PB1. PB2 dari Roma sampai Wahyu. Misalnya kalian buat nanti contoh pemahaman kitab Roma. Nah, artinya di sana kalian sudah membahas tentang kitab Roma. Siapa penulis kitab Roma, lalu latar belakangnya, lalu apa yang dibahas di kitab Roma dan sebagainya. Atau misalnya kalian bahas tentang kehidupan Paulus dalam kitab Roma. Berarti kehidupan bagaimana Paulus bergumul di dalam kitab Roma. Itu kalian bahas. Sehingga kalian hendak menjelaskan kehidupan Paulus di kitab Roma, bukan di kitab lain.
Jadi jangan digabung, nanti kalian buat kehidupan Paulus di kitab Roma, tapi yang ikut lagi Filipi, Efesus, Kolose sampai Wahyu enggak. Dia fokus pada kitab Roma. Nah, banyak itu judul-judul pemahaman tentang pengantar lah, berbahasa pengantar tentang kitab Roma sampai Wahyu. Cari. Dan jangan ada yang judul yang sama. Jadi bukunya pun, kalau ada tadi bertanya, bukunya berapa Pak? Ya bukunya, saya tidak alergi dengan buku yang sedikit atau banyak buku. Tapi jangan terlalu sedikit pula. Kalau saya bilang minimal 3 harus ada buku. Kalau banyak pun boleh, tapi harus digunakan. Jangan hanya mencantumkan banyak buku tapi tidak digunakan. Itu tidak berguna. Tapi sampaikanlah informasi yang kalian tahu tentang kitab Roma sampai Wahyu, salah satu dari situ, dengan pemikiran para ahli, buku-buku yang kalian baca. Semakin banyak buku yang kalian baca dan digunakan di makalah itu, akan semakin bagus nilainya. Tapi kalau banyak pun bukunya tapi tidak bagus makalahnya, enggak ada gunanya. Gitu ya. Tapi yang penting ialah bagaimana kalian menjelaskan informasi berkaitan dengan PB2, itu yang menarik. Begitu ya. Jadi ada bertanya lagi berapa halaman? Ya jelas, makalah itu kan 15 sampai 20 halaman. Kalau artikel kan 6 sampai 10 halaman. Kalau skripsi 75 sampai 100 halaman. Itu sudah ada aturannya. Kalau dibilang makalah ilmiah, ya 15 sampai 20 halaman. Kalau kurang dari situ bisa tapi nilainya kurang kan itu enggak menolak saya. Ya enggak persoalan. Ya berapapun yang kalian kasih kan itu dinilai nanti. Tapi kalau kalian kasih 50 halaman, bisakah? Bisa, tapi enggak ada gunanya. Capek kalian, sudah melebihi. Ya, gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan tentang ujian akhir semester? Jelas semua? Tidak ada yang bertanya tentang pelaksanaan ujian akhir semester? Tidak. Oke, baiklah kalau begitu. Kalau tidak ada yang bertanya tentang ujian akhir semester, nanti minggu depan saya akan sampaikan. Lalu kalian sebenarnya sudah bisa mengerjakan ujian kalian hari ini, mencari bahannya atau mengerjakannya, membuat kerangka tulisannya. Ikuti kalian makalah yang saya kirimkan, bagaimana cara membuat makalah itu. Misalnya contoh nanti saya contohkannya kehidupan Paulus di kitab Roma misalnya, itu pengantar bahwa Paulus itu punya kehidupan, lalu saya akan khusus membahas di kitab Roma. Lalu pembahasan, ada pertanyaannya kan, mengapa perlu membahas kitab kehidupan Paulus di kitab Roma? Nah, pertanyaannya kan dijawab nanti di bab berikutnya. Kehidupan Paulus itu perlu dijawab, dicari karena ada keunikan Paulus. Kehidupannya dilaporkan oleh penulis kitab Roma, itu contoh. Nah, baru nanti kalian carilah buku-buku bahwa ternyata kehidupan Paulus di kitab Roma itu unik, berbeda dengan penggambaran kehidupan Paulus di kitab-kitab lainnya. Nah, itu contoh. Nanti kalian carilah topik-topik yang berkaitan dengan pembimbing PB ini. Oke, kalau begitu, kalau tidak ada lagi supaya kita tutup perkuliahan kita. Tidak ada lagi bertanya tentang topik ini? Tidak ada? Baik Pak, tidak ada Pak. Oke, baik. Dengan begitu, dengan demikian berakhirlah perkuliahan kita hari ini. Selamat untuk mengikuti perkuliahan selanjutnya bagi yang akan kuliah, dan terus menjaga diri, menjaga kesehatan supaya jangan terganggu kesehatan kita. Baik, kita berdoa untuk menutup perkuliahan. Bapa yang surga, kami bersyukur hari ini kami boleh mengakhiri perkuliahan kami. Kiranya Tuhan memberkati perkuliahan kami dan memberkati para penyaji yang menyampaikan hasil kerja mereka hari ini, dan mampukan mereka untuk memperbaikinya minggu depan, dan juga penyaji minggu depan juga Engkau berkati mereka untuk mampu mempresentasikan dengan baik. Berkati orang tua kami sehingga mereka sehat, panjang umur, dan boleh memuliakan kami dengan baik, membutuhi semua kebutuhan kami. Berkati sivitas akademika, dosen, staf, dan pegawai dan mahasiswa, sehingga proses perkuliahan kami berjalan lancar. Berkati bangsa negara kami, pemimpin-pemimpin agama,
dan suku-suku terabaikan dan terjangkau, supaya mereka boleh dapat menerima Injil keselamatan. Terpuji Engkau Bapa, inilah doa kami yang kami sampaikan dalam nama Yesus. Amin. Horas, menjujua, Yahobu, jujua, ahoy. Horas, Pak. Horas, Pak. Horas, Pak. Terima kasih, Pak.